Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di agenda mingguan kita, yaitu nonton dan react. Setelah itu kita bahas secara singkat episode 10 Overlord Season 4. So, sampai jumpa setelah gua selesai nonton. Bye-bye. Tumben Shaltir pinter. Lah, gak dijelasin ya tentang Pursuit tuh apa? Ya, kena skip. Bagian yang Monohimatotsu juga kena skip. Bagian Ainz yang bilang kalau di Nazarik ada banyak Pursuit dan tersimpan di dalam ruang harta, kena skip juga nih. Beneran kah? Kayaknya bukan. Masa Marquis Raven? Gue gak ingat nih bagian ini. Lakis tidak enak karena dia tahu pamannya kayak gimana sifatnya. Azut, bejat. Apakah Rufus bakal disebut? Black Scripture guys. Buat lu yang gak tahu, ini tuh bukan Clementine, tapi ini kakaknya Clementine. Kwayese Hazeya Quintia. Ini si kursi ke-11. Sama ini si Barbarian. Kalau gak salah ada satu lagi deh, si Assassin kursi keberapa gitu. Nah itu dia orang keempat, si Assassin. Nah Rufus gak disebut namanya. Bah, Rufus tidak disebut namanya. Aduh, ini dia Zanak. Harusnya di sini Aura pakai world class item deh. Sebelum ketemu sama Aura bawa world class itemnya dia. Mati dia di sini, Pak. Oh, ini orang yang Oke, orang-orang ini nih yang bunuh Zanak nih. Anjir. Pertama kalinya Zanak bikin muka serius nih. Oh shit, kepalanya Zanak. Terima kasih. Mau dibawa ke tempatnya neuronis nih, terima kasih. Itu tadi guys, episode 10 over season 4. Ternyata tidak seemosional yang gue harapkan ya. Kasian sih Zanak, ya, kasian. Cuma apa ya, gue sih expect-nya bakal dibuat emosional bagian itu, tapi ternyata tidak. Zanak kenapa nggak dihidupin lagi sama Ainz? Ngapain mau dihidupin? Ujung-ujungnya kan mau dibunuh sama Ainz. Padahal mau dikasih kematian yang tidak menyakitkan loh. Iya, tidak sesuai yang diharapkan sih. Gue berharap kematiannya Zanak tuh emosional banget pak, sampai bikin kita yang nonton tuh pengen nangis ngelihat Zanak, tapi ternyata tidak. Apalagi tadi tuh tidak ada musik loh. Andaikan tadi pas Zanak diliatin kepalanya sambil diputar musik, itu bakal lebih dapat emosionalnya. Dari scene Azut sih lama. Sebenarnya kenapa scene-nya Azut lama? Karena Azut sama Zanak itu satu chapter 3. Episode besok, episode ke-11 itu sudah masuk chapter 4. Intinya ya satu episode satu chapter. Cuma kemungkinan chapter 4 ini bakal dipisah jadi 2 atau 3 episode. Kalau misalnya jadi 3 episode, ya berarti sampai sampai episode 13. Tapi ya, satu chapter 3 episode itu kayaknya kelamaan deh. Gua rasa sih chapter 4 bakal dijadikan 2 episode. Aku nangis bang pas Zanak mau melawan bangsawan. Iya, karena mukanya Zanak itu loh serius banget. Tidak ada Rufus juga. Ya, tidak ada Rufus. Ya, padahal tuh harusnya di bagian tadi, di bagian Azut ketemu sama Black Scripture, Azut tuh sempat singgung namanya Rufus. Dan itu ngebuat member Black Scripture jadi marah. King Ramposa tahu kalau Zanak mati. Nanti dia tahu tuh. Karena kan nanti bakal kesebar informasi kalau semua pasukan yang dibawa Zanak itu mati, termasuk Zanak. Cuma palingan alasan kenapa Zanak mati tuh nggak ada yang tahu sih. Ainz kesel gara-gara Zanak mati. Iya, Ainz tuh kalau baca di novel ya, Ainz tuh langsung malas tahu gitu. Semenjak dia lihat kepalanya Zanak, langsung oke, akan kukabulkan permohonanmu untuk tidak mati. Halo everyone. Pasti yang nonton anime gak dapet feeling kayak pembaca light novel menurut saya. Iya, harus gue akui, gue waktu baca light novel di bagiannya Zanak dibuat mati, merinding gue bacanya, merinding banget. Cuma di anime tadi kayak kurang gitu. Padahal anime tuh salah satu kelebihannya anime ya gara-gara
bisa main di visual sama musik kan. Kenapa nggak mau dibikin spesial gitu scene kematiannya Zanak? Armornya Zanak dibawa kemana? Kan yang dibawa tuh cuma kepalanya Zanak, badannya kan masih ketinggalan di sana. Sama tadi penjelasan tentang power suit tuh kena skip semua. Padahal dijelasin tuh kalau Nazarik itu punya banyak power suit. Saking tidak pentingnya item itu, Ainz tuh sampai lupa kalau Nazarik punya item bernama power suit. Kalau nggak salah ada 4 atau 6 deh yang kesimpan di ruang harta Nazarik. Dan kalau di novel tuh dijelasin kalau Amanuma Hitotsu pernah nyobain pakai power suit. Nah, sayang banget pak, bagian itu nggak diliatin di anime. Karena itu cuma satu-satunya momen Amanuma Hitotsu disinggung loh. Itu padahal bisa. Ya Maiko aja bisa masuk anime pak, masa Amanuma Hitotsu nggak bisa tuh. Kurang dikombin sama ending song episode ini. Iya, kalau menurut gua ya, ending episode ini mencoba nunjukin kemarahannya Ainz. Makanya episode ini ditutup sama Ainz yang ngomong ke Aura sambil narik Aura tuh. Jadi ending episode ini bukan pengen dibikin emosional, tapi pengen dibikin kayak mengerikan gitu. Makanya emosionalnya nggak dapat. Padahal mah kalau mau bagus kasih emosional aja bro, Zanak loh. Power suit tuh apa bang? Power suit tuh armor tahu yang dipakai sama Azut, itu namanya power suit. Iya, lebih ke kemarahan daripada sedih. Iya, lebih episodenya tuh lebih pengen nonjolin sisi marahnya Ainz daripada sisi sedih karena Zanak harus mati. Kenapa ya Ainz marah bang? Karena Ainz tuh udah bisa dibilang kayak respect gitu ke Zanak setelah mereka ngobrol tadi. Makanya pas Ainz ngelihat para bangsawan mengkhianati Zanak, langsung dicap tuh, oh ini sampah semua nih manusia, bunuh, habisi aja lah, jangan kasih sisa. Tadi yang mirip Clementine siapa bang? Itu namanya Kwayese Hazeya Quintia, itu kakaknya si Clementine. Seingat gua kalau nggak salah Kwayese itu kursi ketiga deh. Namanya power suit tapi durability-nya tidak ada power-powernya. Ya itulah namanya armor tahu bro. Kalau yang kayak penyihir itu kursi ke-11. Nah kalau yang badannya besar, yang jenggot putih itu Barbarian. Kalau nggak salah itu kursi ke-10 deh. Baru si assassin yang tiba-tiba muncul tuh nutup mulutnya si kursi ke-11 itu kursi ke-12 kalau nggak salah. Kalau ternyata salah nanti gue coba perbaiki di konten breakdown. Gue nggak ingat ya scene-nya Renner yang panik itu ada di chapter 3 atau di chapter 4. Renner tuh sempat diceritakan dia panik gara-gara semua tuh berjalan di luar dari rencana awalnya. Ya gara-gara siapa lagi kalau bukan Philip kan. Agendanya Black Scripture emang gitu doang bang. Rufus gak disebut, Rufus kena skip. Agendanya Black Scripture emang cuma itu. Dia cuma pengen ngerekrut orang-orang kuat dari berbagai macam negara. Seingat gua ya kalau di novel, alasan kenapa Black Scripture nggak jadi ngebunuh Red Drop sama Blue Rose karena Azut sebut Rufus. Makanya langsung nggak jadi dibunuh. Bang Momon Amanabe kemana? Kok gak pernah kelihatan lagi? Seingat gua di volume berapa ya, Ainz tuh ngomong kalau dia tuh pengen buat Momon pergi menjauh lah. Pokoknya pergi jauh-jauh lah. Nah kalau Nabe emang nggak dapat jam tayang bro selain yang kemarin. Oh ya, alasan kenapa Black Scripture nggak jadi bunuh Blue Rose sama Red Drop itu gara-gara Azut sebut nama Rufus. Kenapa Black Scripture nggak jadi bunuh Red Drop sama Blue Rose hanya gara-gara Azut sebut namanya Rufus? Karena si Black Scripture tahu nih, kalau Azut sampai tahu namanya Rufus, itu berarti Azut punya koneksi ke Platinum Dragon Lord. Makanya, enggak deh. Antara itu atau para Black Scripture tuh penasaran dari mana nih Azut dapat informasi tentang Rufus. Makanya di situ makanya mereka nggak jadi bunuh Azut sama Blue Rose. Gitu. Kalau di anime kan tadi kayak baik-baik tuh Black Scripture. Dia tuh nggak mau bunuh Azut sama Blue Rose gara-gara ya kita cuma pengen rekrut nih bro, nggak pengen cari masalah. Kalau di novel enggak. Kalau di novel gara-gara mereka Blue Rose sama Red Drop menolak ajakannya Black Scripture, nyawanya mereka itu bisa terancam gara-gara Black Scripture. Baru Azut sebut nama Rufus. Nah langsung situ tidak jadi dibunuh mereka. Karena Black Scripture tahu nih, kalau Azut sampai tahu namanya Rufus, artinya dia punya koneksi ke sesuatu nih yang kenal dengan Rufus. Makanya nggak jadi dibunuh. Rufus siapa bang? Aduh, Rufus tuh masih misteri siapa dia. Cuma kemungkinan Rufus itu murid pertamanya Shurshana. Chapter 4 itu cuma 118 lembar. Pendek banget loh 118 lembar tuh. 118 lembar loh. Chapter 3 aja yang kita nonton tadi itu 80 lembar. Chapter 2 yang kita nonton sebelumnya lagi itu 100 lembar juga. Jadi 100 lembar itu bisa jadi satu episode. Jadi mentok-mentok
chapter 4 ini jadi 2 episode. Episode 11 sama 12. Nah, 13 ini Pak, mau nyeritain apa? Sedih bet orang-orang yang dikirim ke Neuronis, iya. Kan mereka meminta agar tidak dibunuh tuh. Bersama keluarga-keluarganya juga jangan dibunuh. Ya udah, Ainz kabulkan permohonan mereka. Dibawa ke Neuronis dan disiksa terus. Apa ada alasan mengapa Black Scripture tidak bertemu Momon? Momon itu ada di Sorcerer Kingdom. Black Scripture mana berani Pak ke sana? Tidak berani mereka ke sana. Makanya yang direkrut itu cuma Red Drop sama Blue Rose. Karena Red Drop sama Blue Rose itu ada di Restize Kingdom. Sekarang Momon lagi ada di itu kan, Sorcerer Kingdom. Tidak berani mereka ke sana. Sama aja lu datang ke kandang macan buat rekrut Momon. Cari mati. Episode berapa Azut lawan Albedo? Besok. Episode besok nih 11. Red Drop player bukan sih Bang, bukan. Dia penduduk asli New World. Alasan kenapa Ainz mikir kalau Azut itu player karena Azut punya Power Suit. Nah, Power Suit itu item dari Yggdrasil. Jangan-jangan scene emosional Zanak diganti sama kematian Brain, kan Brain anak emas Madhouse, hahaha. Bang, sumpah itu kalau kematiannya Brain itu dibuat emosional, Bang. Madhouse. Giliran Zanak tidak dibikin emosional, tapi gilirannya Brain nanti emosional. Gue cuma mau ngomong Bang. Gue roasting. Gue bikin konten khusus untuk membela Zanak dan ngerosting Brain tuh. Brain karakter paling dicintai. Tidak. Kalau kematiannya Brain dibuat emosional parah sih. Zanak dia anak tirikan. Brain full episode 13 Banzai. Tidak, berhenti. Bahagia sekali ketubatnya, itu dia. Itu lucu tadi tuh. Sorcerer King Banzai. Terima kasih Sorcerer King. Terima kasih. Ya dibawa ke Neuronis. Ya. Raven gabung ke Sorcerer King. Raven tuh nanti gabung sama Sorcerer Kingdom. Itu diceritain di epilog volume 14. Halo everyone. Tenang Bang, kematian Brain bakal emosional sampai dibikin OS endingnya sendiri. Tiba-tiba ada musik cuma khusus untuk Brain. Aduh, orang tidak jelas. Red Drop ada berapa anggotanya? Itu nggak pernah disebutin. Anggotanya Red Drop yang lain itu ada di Arglan City Council. Sedangkan yang datang ke ibu kota itu cuma si Azut. Karena kan Azut bisa terbang tuh dengan power suit-nya. Menurut saya pribadi adegan Zanak tadi udah bagus banget. Tanpa lagu menandakan betapa seriusnya kejadian tersebut. Apalagi sampai tanpa ending song. Benar-benar spesial scene akhir itu. Azut pakai power suit kira-kira ada di level berapa? 50-an lah. Dia tuh lebih kuat sedikit daripada Evil Eye kalau pakai power suit. Episode ending terbaik masih dipegang flashback Momon dan Ninya. Iya, bahkan flashbacknya Ninya aja itu ngena banget Pak. Kayaknya emang seperti yang gue bilang tadi, scene-nya Zanak itu pengen nunjukin kemarahannya Ainz, makanya dibuat serius. Nggak pengen nunjukin sisi emosionalnya. Ya itu tadi sedikit pembahasan kita mengenai episode 10 Overlord season 4 yang bagi gue pribadi ya, scene Zanaknya kurang dapat ya. Coba deh lu baca novel, lu baca bagian Zanak tuh. Gue yakin lu bakal emosional baca bagiannya Zanak. Ya terima kasih semua yang sudah nonton sampai titik ini. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.